Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Mutihata dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 23 dengan NIM C1L023048. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Jadi dalam hal ini saya akan memaparkan serta mempraktikkan bagaimana penggunaan media pembelajaran digital yang saya buat. Sebelum kita melanjutkan ke video intinya, izinkan saya untuk bisa menjelaskan apa itu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi ataupun materi kepada peserta didik. Selain itu, dengan menggunakannya media pembelajaran akan membuat siswa itu lebih tertarik dan termotivasi untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Saat ini yang telah kita tahu, teknologi telah berkembang lebih pesat. Dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, seorang pendidik diharuskan bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan membuat media pembelajaran digital. Dalam hal ini, saya membuat media pembelajaran digital yang kerap dikenal dengan sebutan Flipbook. Jadi apa itu media pembelajaran Flipbook? Media pembelajaran digital Flipbook merupakan sebuah buku digital yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun asalkan terdapat kuota dan internet yang memadai untuk mengakses Flipbook tersebut. Jadi di dalam Flipbook ini terpapar sebuah materi yang sesuai dengan judul buku tersebut. Kelebihan yang bisa dirasakan oleh siswa dari penggunaan media pembelajaran digital Flipbook ini, jadi seperti yang sebelumnya telah disampaikan, bahwa penggunaan Flipbook ini tuh nantinya dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Jadi ketika memang siswa itu ingin belajar, kemudian ingin membaca kapanpun dan dimanapun, itu sangat memudahkan bagi siswa tersebut. Keunggulan lainnya dari media pembelajaran digital Flipbook ini, di mana setiap halaman dari Flipbook ini itu terdapat desain yang berbeda-beda, sehingga desain yang berbeda-beda dan bervariatif tersebut itu nantinya yang akan menjadi poin plus serta akan menarik siswa untuk lebih bersemangat dan termotivasi dalam membaca materi di dalam Flipbook tersebut. Sebetulnya dari kelebihan yang tadi telah disampaikan, ada kekurangan dari media pembelajaran digital Flipbook ini. Yang pertama itu, ya ketika memang kita ingin mengakses perlu adanya kuota dan juga internet yang memadai. Dan yang kedua itu dalam proses pembuatannya, di mana karena memang Flipbook ini itu harus didesain sekreatif dan bervariatif mungkin agar nantinya bisa menarik pembaca. Dan dalam pembuatannya juga kita harus memasukkan materi demi materi satu persatu. Dan itu menurut saya sedikit memakan waktu yang lumayan lama. Untuk jenis dari media pembelajaran digital Flipbook ini masuk ke dalam jenis media pembelajaran digital visual. Kenapa dikatakan media pembelajaran visual? Karena media pembelajaran digital Flipbook ini hanya menampilkan beberapa materi yang disertakan dengan gambar-gambar, di mana siswa itu hanya bisa melihat dan membacanya saja. Alasan saya memilih untuk membuat media pembelajaran digital Flipbook ini karena seperti yang kita tahu, saat ini teknologi telah berkembang pesat. Dan saat ini teknologi sangat erat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan adanya media pembelajaran digital Flipbook ini, ketika memang siswa ingin belajar, kemudian siswa ingin membaca materi, dapat dengan mudah siswa itu mengakses materi melalui media pembelajaran digital Flipbook ini. Langsung saja kita praktek bagaimana penggunaan media pembelajaran digital Flipbook ini. Dan dalam hal ini saya akan berperan sebagai seorang pendidik di dalam kelas. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu di mata pembelajaran ekonomi. Jadi, dalam pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan BUMN. Jadi, apa itu BUMN? Jadi, BUMN merupakan badan usaha milik negara, di mana dalam pengelolaannya ini dikelola oleh pemerintah. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, Ibu akan memaparkan materi BUMN tersebut dengan menggunakan media pembelajaran digital yang telah Ibu buat. Jadi media pembelajaran digital yang telah Ibu buat merupakan media pembelajaran Flipbook. Langsung saja, nanti
untuk link Freebooknya ini akan Ibu share melalui WAJ ataupun WhatsApp group. Nanti teman-teman siswa semuanya bisa langsung mengakses dengan mengklik link tersebut. Nah, nantinya ketika memang sudah diklik, langsung akan diarahkan ke halaman Freebook tersebut. Langsung saja, ini buat linknya akan Ibu bagikan melalui WAJ. Jadi di sini sudah terdapat link media pembelajaran Freebook yang nantinya akan diakses. Langsung saja diklik untuk linknya. Oke, apakah teman-teman siswa semuanya sudah bisa mengakses? Jika memang sudah bisa mengakses, langsung saja kita melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran digital Freebook ini. Jadi seperti yang tertera di halaman pertama ini, judul dari buku Freebook ini adalah Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Kita langsung lanjut saja. Kita bisa mengklik sebelah kanan ataupun jika yang menggunakan HP bisa menggesernya. Oke. Nah, di halaman pertama ini jelas terdapat daftar isi dari isi keseluruhan Freebook ini. Nah, yang pertama ini yang materi akan dipaparkan yaitu berkaitan dengan sejarah BUMN. Jadi BUMN ini didirikan pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyediakan layanan penting seperti transportasi, kemudian utilitas, dan telekomunikasi. Namun BUMN pada masa itu sebagian besar merupakan monopoli yang digunakan untuk mengambil sumber daya dari Indonesia. Itu untuk sejarahnya ya teman-teman. Untuk tujuan dibentuknya BUMN ini itu untuk mendorong pembangunan perekonomian Indonesia untuk lebih maju lagi seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya ataupun di halaman selanjutnya, teman-teman siswa masih sama ya seperti yang di awal, itu hanya perlu menggesernya dan juga ketika yang memang menggunakan laptop itu bisa mengklik di bagian sebelah kanan. Nah, nanti ini akan muncul materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian BUMN. Jadi apa itu pengertian BUMN? Jadi setelah tadi dijelaskan berkaitan dengan sejarahnya, sekarang kita langsung lanjut ke pengertian dari BUMN tersebut. Jadi BUMN adalah merupakan badan usaha milik negara yang disebut BUMN adalah badan usaha atau yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Gitu. Dan di sini sudah terpapar secara lengkap materi berkaitan dengan BUMN. Di sini tidak hanya berkaitan dengan pengertian BUMN, di sini juga terdapat maksud dan tujuan dari BUMN itu sendiri seperti apa, kemudian ada juga bentuk-bentuk perusahaan BUMN itu seperti apa gitu. Kemudian tidak lengkap jika memang kita tidak menambahkan ciri-ciri BUMN itu seperti apa. Di sini sudah terpapar di dalam Freebook. Ciri-ciri BUMN ini terdapat 5 ciri-ciri. Dimana yang pertama yaitu kekuasaan penuh itu berada di tangan pemerintah. Dan yang kedua, BUMN ini merupakan sumber pemasukan negara, karena yang kita tahu kan BUMN merupakan badan usaha. Jadi karena memang ini berbentuk badan usaha, pastinya itu akan memberikan sumbangan ataupun masukan bagi negara tersebut. Kemudian segala resikonya itu ditanggung oleh pemerintah ya, karena kembali lagi di poin yang pertama itu, karena memang BUMN itu kan badan usaha milik negara dan dikelola oleh negara. Jadi ketika memang ada sebuah resiko itu nantinya juga akan ditanggung oleh negara tersebut. Kemudian yang keempat itu ada produknya diminati semua kalangan. Nah, jadi sebagian besar dari usaha yang dijalankan oleh BUMN itu merupakan usaha-usaha yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan dari pihak swasta itu jarang bisa melakukan usaha seperti yang dijalankan oleh perusahaan BUMN tersebut. Kemudian ciri-ciri yang kelima atau yang terakhir di sini tuh melayani kepentingan umum dan kepentingan publik. Jadi intinya tujuan dibentuknya usaha BUMN ini untuk bisa memenuhi permintaan
tentang kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dan publik yang memang sebelumnya itu belum bisa dipenuhi oleh para badan usaha pihak swasta. Jadi di sini BUMN itu berperan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan-keinginan dari para masyarakatnya. Selanjutnya di sini ada juga peran BUMN dalam pembangunan. Kemudian BUMN juga memiliki beberapa fungsi dan peran khusus. Selain itu terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari BUMN tersebut itu apa? Nah, di akhir slide ini terdapat link yang bisa teman-teman siswa akses, yaitu yang pertama ada link video media pembelajaran BUMN. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik saja linknya, nanti akan langsung diarahkan untuk menuju ke halaman video pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya mengambil media video pembelajaran berkaitan dengan BUMN itu bersumber dari YouTube, dan saya cantumkan di dalam flipbook untuk membantu siswa sekiranya memang ingin mengakses media pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif lagi. Di sini saya menyediakan link media pembelajaran berupa audio visual, yaitu video untuk bisa diakses oleh siswa tersebut. Selain adanya link media video media pembelajaran yang berkaitan dengan materi BUMN ini, di sini saya juga menyambungkan adanya link evaluasi pembelajaran menggunakan quizzes. Sekian, terima kasih atas antusias teman-teman siswa semuanya. Mungkin untuk kelas hari ini Ibu cukupkan. Sekian dari pemaparan saya. Bagaimana sih ketika saya menggunakan media pembelajaran flipbook tersebut? Nah, dalam hal ini, media pembelajaran flipbook ini memang sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi serta memudahkan siswa dalam mengakses materinya. Dalam praktek penggunaan media pembelajaran flipbook digital ini, ketika memang dipaparkan ataupun digunakan di dalam kelas itu nanti bisa dibantu dengan menggunakan proyektor. Sekian pemaparan video yang saya buat berkaitan dengan media pembelajaran digital flipbook yang telah saya buat. Apabila dalam pemaparan video ini terdapat beberapa hal yang kurang berkenan baik dalam perkataan ataupun perbuatan, saya pribadi atas nama Aurelia Mutiahata memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.